Oke, teman-teman. Kali ini kita akan bedah satu emiten yang ceritanya wah menarik sekali. PT Bank Raya Indonesia atau yang kita kenal dengan kode AGRO. Kalau kita lihat sekilas, laporan keuangannya bisa bikin investor pemula panik. Tapi ya justru disinilah kesempatan kita buat belajar, buat melihat lebih dalam dari sekedar angka di permukaan. Ini adalah cerita tentang transformasi besar-besaran, tentang biaya yang harus dibayar sekarang untuk keuntungan yang mungkin bisa dipetik nanti. Oke, kita langsung saja masuk ke jantung persoalannya. Ini dia angka yang seringkali jadi pemisah antara investor yang reaktif dengan investor yang strategis. Laba anjlok lebih dari 1000%. Pertanyaan pertama yang harus muncul di benak kita sebagai seorang analis bukan gawat, tapi kenapa? Apakah ini sinyal buat kabur, atau justru ini adalah undangan untuk kita masuk dan menganalisis lebih dalam? Nah, ini dia angkanya yang bikin heboh. Coba lihat. Di tahun 2024, laba bersihnya masih hampir 51 miliar. Tiba-tiba di 2025, labanya bukan cuma turun, tapi jadi rugi minus hampir 500 miliar rupiah. Tapi yang anehnya, lihat di baris atas, pendapatannya justru naik. Ini kan sebuah paradoks. Tugas kita bukan lari dari paradoks ini, tapi justru memecahkannya. Disinilah letak pelajaran paling penting dalam investasi. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah berhenti di judul berita atau di angka laba bersih saja. Kita harus selalu jadi detektif, selalu bertanya, kenapa? Kenapa labanya bisa anjlok padahal penjualannya naik? Seperti yang ada di layar, angka itu jujur. Tapi angka butuh cerita, butuh konteks biar kita nggak salah arah. Nah, di balik laporan keuangan yang merah-merona itu, ternyata ada cerita lain yang sedang bertumbuh, teman-teman. Ada sebuah mesin baru yang lagi dipanaskan. Kalau tadi kita lihat laporan laba rugi itu ibarat kaca spion, nah sekarang kita coba lihat ke depan. Kita intip peta atau GPS perusahaan ini. Mari kita kumpulkan bukti-buktinya satu persatu. Bukti pertama, penyaluran pinjaman digitalnya tumbuh hampir 40%. Ini bukan angka yang main-main loh. Artinya apa? Artinya produk digital mereka ini laku, diterima pasar, permintaannya ada dan terus tumbuh. Lanjut, bukti kedua. Lihat ini, outstanding pinjaman digitalnya, atau gampangnya total pinjaman yang masih berjalan di pembukuan mereka, itu naik lebih dari sepertiganya. Ini menunjukkan kalau bisnisnya bukan cuma jual putus, tapi mereka sedang membangun sebuah portofolio aset digital yang produktif, yang bakal jadi sumber pendapatan di masa depan. Dan ini dia. Ini angka yang besar banget. Dana pihak ketiga yang mereka kumpulkan lewat kanal digital tumbuh lebih dari 67%. Ini penting banget karena ini menunjukkan tingkat kepercayaan. Nasabah berani menaruh uang mereka di platform digital Bank Raya. Ini adalah validasi dari pasar. Nah, pertanyaan ini membawa kita ke inti dari semua teka-teki ini. Jawabannya ternyata bukan karena kegagalan, tapi justru karena sebuah transformasi yang sangat besar dan disengaja. Kerugian itu bukan kecelakaan, melainkan biaya yang memang sudah direncanakan untuk sebuah perubahan strategis. Jadi untuk paham agro sekarang, kita harus paham peran barunya. Mereka bukan lagi sekedar bank biasa. Oleh induknya, BRI, mereka diberi mandat khusus untuk menjadi digital attacker. Bayangkan mereka ini seperti pasukan khusus digitalnya BRI yang lincah, yang tugasnya menyerbu dan merebut pasar UMKM lewat jalur digital. Proses transformasi ini ibarat kita merobohkan bangunan tua untuk membangun gedung pencakar langit di tempat yang sama. Proses merobohkannya itu ya pasti berantakan, berdebu, dan butuh biaya besar. Nah, itulah yang tercermin dalam laporan keuangan mereka sekarang. Kerugian itu adalah biaya pembangunan untuk infrastruktur masa depan mereka. Sekarang kita tambahkan satu kepingan puzzle yang sangat-sangat penting. Bank Raya ini nggak sendirian dalam melakukan transformasi besar ini. Mereka punya sesuatu yang kita sebut sebagai unfair advantage atau keunggulan yang tidak adil. Apa itu? Mereka punya dukungan penuh dari raksasa perbankan di belakang mereka. Inilah faktor pembedanya. Menjadi bagian dari grup BRI itu bukan cuma soal gengsi. Ini soal akses. Akses ke ekosistem yang sudah sangat matang dan luas. Ini seperti jaring pengaman sekaligus roket pendorong, sesuatu yang nggak dimiliki oleh bank-bank digital lain yang berdiri sendiri. Dan ini detailnya, bagaimana mereka bisa tumbuh secepat itu. Mereka bisa nebeng di jaringan agen briling yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Mereka bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang gajinya lewat BRI. Bahkan, mereka terintegrasi dengan aplikasi Super BRI-mu. Mereka nggak mulai dari nol, mereka dapat jalur tol untuk tumbuh. Oke, ceritanya udah kita pahami. Sekarang pertanyaan praktisnya,
Gimana cara kita menilai harga wajar perusahaan seperti ini? Nah, disinilah banyak investor bisa terjebak. Kalau kita pakai kacamata dan metrik tradisional secara membabi buta, kita bisa salah besar dalam mengambil kesimpulan. Coba kita lihat perbandingan ini. Kalau Anda cuma fokus di kolom tahun 2025, kesimpulannya apa? Perusahaan jelek, PI-nya negatif, ROE-nya minus belasan persen. Tapi, coba geser pandangan Anda ke tahun 2024, ceritanya beda total kan? Ini menunjukkan betapa kinerja masa lalu bisa sangat menipu kalau kita tidak tahu konteks masa depannya. Jadi, ini dia intinya. Sebagai investor, di depan Anda sekarang ada dua narasi, dua cerita. Cerita pertama adalah cerita masa lalu, yang isinya angka merah karena biaya investasi. Cerita kedua adalah cerita masa depan, yang isinya adalah indikator pertumbuhan digital yang sangat kuat. Keputusan investasi Anda akan sangat bergantung pada cerita mana yang lebih Anda yakini. Ini mengingatkan kita pada prinsip dasarnya Warren Buffett. Harga saham hari ini itu hanyalah opini pasar, seringkali berisik dan emosional. Tugas kita sebagai investor sejati adalah mencoba menghitung nilai intrinsik bisnisnya di masa depan. Jangan menilai buku dari sampulnya, dan jangan menilai perusahaan hanya dari laporan keuangan 1 tahun terakhir. Oke, kita sudah kumpulkan semua buktinya. Kita sudah lihat ceritanya dari sisi kerugiannya, juga dari sisi pertumbuhannya. Sekarang, semua analisis kita ini akan bermuara pada satu pertanyaan fundamental. Satu pertanyaan yang harus Anda sebagai investor jawab untuk diri Anda sendiri. Jadi ini dia pertanyaannya. Apakah rasa sakit jangka pendek dari semua biaya transformasi ini sepadan dengan keuntungan jangka panjang yang mungkin didapat? Apakah Anda akan bertaruh pada cerita yang sudah terjadi, yaitu kerugiannya? Atau Anda bertaruh pada cerita yang sedang bertumbuh, yaitu mesin digitalnya? Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah agro adalah sebuah peluang atau sebuah risiko dalam portofolio Anda. Keputusan ada di tangan Anda.